Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di pembelajaran online game UI Project United Kingdom Studi episode 10 AUD part 1. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan melanjutkan pembuatan UI untuk di scene yang lainnya ya. Jadi di scene campfire ini sudah ada UI-nya. Lalu saya akan berpindah ke Last Stand. Last Stand ini adalah gameplay yang saya buat di chapter sebelumnya. Nah, pada sini ini kanvas sudah diberikan, kontainernya sudah ada, tapi dia masih kosong ya. Langsung saja di Unity ya, lakukan settingan pada kanvasnya. Constant pixel diganti menjadi scale with screen size. Saya sesuaikan dengan ukuran yang ada di layar saya dulu, 3066 kali 768. Pixel per unitnya saya ganti jadi 32. 16 saja. Pixel art ya, 16. Nah, sekarang saya tambahkan panel dulu ya. Saya akan buat yang atasnya dulu. Atas sebelah sini. Backgroundnya saya hapus dulu aja. Lalu saya kasih background baru, ngambil dari objek environment 1. Tak setting warnanya agak abu-abu. Jangan lupa layoutnya dirubah ya ke pojok kiri atas. Sesuaikan ukurannya. Di sini saya tambahkan panel baru lagi. Tambahkan teks dekorasi.
Nah, ini ya untuk kill count dan stack levelnya. Langsung saja saya rename seperti ini. Lalu ini saya ganti jadi panel icon, panel logo. Dalamnya saya kasih image, ambil dari GUI. Nah, kayak gini nanti jadinya ya. Lalu kurang kurang ke atas. Oke, biar kepalanya nggak nyembul, logonya saya turunkan sedikit. Nah, untuk mempermudah proses pengkodean ya, stack dan kill saya keluarkan. Biar gate-nya nanti lebih cepat ya. Kalau di dalamnya nanti masuk ke codingnya harus masuk ke panel uplift dulu ya, repot jadinya. Pada last scene yang saya buat bukan UI sebenarnya ya, lebih tepatnya yang saya buat ini adalah HUD. Beberapa topik diskusi dan perdebatan ya macam-macam itu mempermasalahkan perbedaan antara UI dan HUD. Nah, di sini akan saya jelaskan sedikit perbedaan antara user interface dan HUD. Jadi HUD ini merupakan singkatan dari Head Up Display. Nah, untuk memahami lebih lanjut, saya akan mulai dari user interface. Cukup diartikan aja secara harfiah, yaitu user interface artinya jembatan yang menghubungkan antara pengguna dengan sistem ya, dalam hal ini game. Nah, kalau pada Unity itu ada canvas ya, canvas kemudian didekorasi segala macam, lalu beberapa orang menyebutnya UI atau user interface. Nah, user interface itu tidak mesti tampilan ya. Kalau user interface yang berupa tampilan itu biasanya dikenal dengan nama graphical user interface. Ya, jadi interface ini sebenarnya jembatan ya, namanya juga jembatan ya, berarti gimana caranya supaya user ini dapat mengoperasikan gamenya. Nah, jika user interface-nya ini berupa canvas atau di Unity ya, itu tombol yang bisa diklik-klik, nah ini dikenal dengan graphical user interface. Nah, tetapi ada juga game-game yang dimainkan menggunakan joystick, contohnya game yang ada di Xbox, game yang ada di PlayStation. Nah, itu kan mengoperasikannya menggunakan joystick. Nah, joystick ini juga dikenal dengan user interface. Nah, jadi user interface itu banyak sebenarnya ya. Pokoknya intinya user interface ini adalah jembatan penghubung antara user dan player dengan harapan dari situlah player dapat mengoperasikan game yang akan dimainkan. Dengan harapan user interface ini dapat mempermudah ya, dapat mempermudah player dalam memahami dari gameplay tersebut. Nah, jadi kalau user interface itu tidak melewati joystick, ya, tidak melewati joystick, melainkan melewati klik pada button atau touchscreen, maka user interface yang digunakan adalah graphical user interface, gitu ya. Nah, head-up display ini lebih tepatnya masuknya kategorinya juga sebenarnya di graphical user interface juga ya, tetapi dia lebih mengarah ke read only. Gampangnya gini, kalau main game menggunakan joystick, ya, main game dengan joystick. Nah, muncul pertanyaan, apakah graphical interface itu dibutuhkan? Gitu ya. Nah, kalau dari Unity, perhatikan di chapter sebelumnya ya, waktu chapter game introduction, di situ gamenya sudah jadi, sudah bisa dimainkan. Ya, sudah jadi dan sudah bisa dimainkan. Last Scene itu sudah dapat dimainkan, walaupun tidak memiliki user interface, kan begitu, walaupun tidak memiliki canvas. Nah, akan tetapi itu akan membuat player bingung gitu ya, buat player bingung. Sebagai contoh, skill 1 dikeluarkan di cache ya. Nah, skill 1 itu kan ada cooldown-nya. Bagaimana cara user bisa tahu? Bagaimana cara player bisa tahu berapa sih cooldown yang sedang berjalan, kan begitu? Atau juga di game Last Stand yang sebelumnya dibuat, ada yang namanya health point, ada yang namanya stamina point, dan ada yang namanya magic point. Nah, bagaimana player bisa tahu jumlah health point yang tersedia saat ini? Bagaimana caranya player bisa tahu
jumlah magic point yang tersedia pada saat ini. Nah, untuk memberikan informasi dari game menuju ke user ya. Nah, inilah yang kemudian dibuat ke dalam sebuah media ya, sebuah media yang dituangkan ke dalam kanvas di Unity ya. Nah, ini yang dikenal dengan nama head up display. Ya, jadi head up display ini lebih merujuk ke read only user interface ya. Yang hanya bisa dilihat oh begitu ya. Jadi misalnya saya main game menggunakan Xbox atau menggunakan PlayStation ya, tembak-tembakan. Nah, di situ saya bisa tahu berapa jumlah kapasitas peluru saya, berapa yang peluru saya yang tersisa, berapa health point yang saya miliki. Nah, semua itu dapat diketahui dari head up display. Jadi head up display ini tidak merujuk pada sesuatu yang bisa diklik atau sesuatu yang dapat digunakan untuk navigasi ya. Karena user interface pada umumnya kan terdiri dari navigasi dan tombol-tombol untuk memicu event begitu. Walaupun sejatinya ya HUD sendiri itu merupakan bagian dari user interface. Saya ambil contoh seperti game-game yang ada pada smartphone ya, gadget bisa Android ataupun di iOS ya. Nah, di iOS atau Android itu kan umumnya mereka menggunakan virtual joystick ya atau on screen joystick. Jadi joysticknya tuh ada di layar. Coba perhatikan di HUD yang kedua ini yang saya desain. Nah, ini adalah HUD ya. Ini adalah HUD di mana di sini ada keterangan health, kills, mana, stamina dan lain-lain ya. Tetapi di sini juga terdapat on-screen joystick. Apakah ini UI? Nah, kan itu pertanyaannya. Apakah itu UI? Nah, ini bingung ya, muncul perdebatan. Ini bisa dikategorikan UI, tapi juga bisa dikategorikan sebagai virtual joystick. Begitu ya. Karena virtual joystick ini kan perwujudan dari joystick di mana fungsi-fungsinya juga nanti yang dipanggil itu sama ya secara programming. Nah, sedangkan UI ini kan dia lebih ke navigator atau memicu sebuah event ya. Kalau di panel endgame, yes atau no, nah ini bisa dikategorikan sebagai UI. Nah, di sini untuk HUD-nya jelas saya buat dua. Yang satu untuk konsol. Yang konsol ini tidak ada button ya. Semuanya ini hanya sebatas read only yang dapat dilihat oleh player sebagai informasi ya. Jumlah kill-nya berapa, stack-nya berapa, jumlah health, mana, stamina, game poinnya. Terus di sini kelihatan seperti tombol, tapi ini hanya menyampaikan informasi bahwa item tersebut sedang cooldown atau available atau tidak. Ya, begitu ya. Nah, berbeda pada on-screen HUD. Nah, yang HUD on-screen ini sama intinya, dia juga menggunakan konsep yang sama dengan di konsol, cuman bedanya terdapat virtual joystick ya. Hanya itu aja bedanya. Intinya ya, user interface dan HUD itu jelas berbeda ya. HUD merupakan bagian dari user interface. Nah, HUD sendiri adalah read only ya, yang hanya dapat dilihat. Jadi tidak dapat diinteraksikan ya, tidak dapat diinteraksikan, tidak dapat diklik-klik ataupun dipencet-pencet ya. Dan biasanya ada beberapa jenis game yang HUD itu tampil secara temporary ya. Jadi ketika dia nembak baru kelihatan di situ panel pelurunya tinggal berapa tuh, habis itu setelah beberapa detik dia kembali menghilang. Nah, itu HUD ya. Nah, untuk last stand seat ini saya akan membuat HUD yang konsol terlebih dahulu ya. Baru habis itu saya akan membuat untuk HUD yang on screen. Oke, saya lanjut lagi untuk yang panel selanjutnya. Dikira-kira aja dulu ya, bebas dikira-kira aja dulu. Baru lihat lagi ke wireframe. Setidaknya di sini membutuhkan 3 buah label ya, 3 buah teks label dan 1 panel lagi untuk game point. Oke. Awas ancornya dicek.
Sekarang saya akan buat HP bar, pakainya slider. Saya akan buat menggunakan slider. Nah, beberapa komponen akan saya buang di slider ya. Slider ini isinya ada 3. Ada background, fill area, dan handle slide ya. Handle slide yang bulat ini loh. Nah, saya tidak menggunakan yang slide bulat. Handle-nya saya buang. Nah, lalu di sini ada ukuran yang tidak pas ya. Ukurannya harus dipaskan dulu. Difulkan aja. Itu juga untuk fill-nya ya. Nah, ini kalau dilihat fill-nya tidak full ya. Ada kelebihan sedikit. Ada di fill-nya ya nih. Nah, di fill-nya enggak apa-apa, biarin dulu aja. Lalu di background besarkan. Nah, lalu background-nya saya rubah warnanya. Nah, untuk fill-nya saya akan ambil dari objek environment 1. Ini ada saya buat sendiri ya, merah, hijau, dan biru ya. Ini tinggal saya tarik aja di bagian fill-nya ya. Nah, jadinya kayak gini. Tapi ini ada satu masalah. Masalahnya apa? Adalah ketika ini saya tarik. Nah, jadinya jelek banget ya. Cara betulkannya saya harus masuk ke bagian environment, sprite editor. Ini masalahnya ada di border ya. Jadi bordernya di setting dulu. Nah, ini bordernya harus ditarik nih. Tarik seperti ini. Ya, menggunakan border 2 ya. Ya, 2 semua ya. Coba saya apply dulu. Nanti kalau cocok, semuanya harus di-upgrade. Sekarang coba saya tarik untuk fill-nya. Sorry. Fill di load ulang. Nah, fill-nya malah hilang dong. Oke, ini fill-nya. Sekarang coba saya majukan. Nah, udah jauh lebih bagus ya. Kalau fill-nya hilang, tinggal slidernya aja tadi dimainkan ya. Ini dia ada yang namanya value. Nah, tinggal dibesar kecilkan aja. Ya, seperti itu. Sekarang fill-nya akan saya kembalikan ke 0 ya. Oh, berarti tarik seperti ini. Dibuat 0. Nah, hilang ya. Terus gimana nanti ya? Tinggal tambahin aja value-nya nih. Tuh, nambah sendiri dia. Nah, rank value-nya nanti akan dibuat di program ya untuk minimum dan maksimumnya. Sekarang balik ke panel. Naikin value-nya setengah biar kelihatan. Lalu dipaskan ukurannya. Stretch ya, bener ya. Ancornya dibuat ke button down. Lakukan lagi penyesuaian ya.
ada background fill-nya supaya pas. Oke, udah pas. Lalu gandakan. Nah, pada slider yang kedua ini backgroundnya dirubah ke warna biru untuk stamina ya. Sorry, maksudnya untuk magic. Nah, kalau stamina warnanya merah. Nah, ini kan masih bordernya belum setting ya. Setting dulu bordernya. Nah, setelah penyesuaian, jadilah kayak gini ya. Ini in game-nya seperti ini nanti. Terus seri name, jadi bar HP untuk yang warna hijau. Lalu untuk yang warna biru, bar MP. Dan yang terakhir merah, bar SP. Pastikan di luar ya, supaya get-nya nanti lebih gampang. Seperti ini. Setelah pas, saya akan buat satu panel baru lagi.
panjangnya akan saya samakan dengan panel left ya. Panel left punya panjang 335 sama. Dengan tinggi samain aja nih 133. Maka di sini juga 133. Untuk background ambil yang kiri ya. Jika pada wireframe sini ada menggunakan 4 image ya, 4 panel image. Saya akan ambil dari yang ada di pojokan atas ya, copy aja dari sini. Nah ini upref, nanti saya duplikat, sorry, logo. Nah ini ambil dari objek elixir. Mana tadi elixir? Ini karena statis ya, karena statis langsung saja saya set seperti ini. Jadi kalau udah dinamis harus pakai script. Lalu saya gandakan. Untuk ini saya nyusunnya manual, saya tidak akan menggunakan grid layout ya. Ya kalau ini enaknya manual sih, nggak perlu, tidak diperlukan grid. Disusun manual aja, nanti baru di set ancor layoutnya ya. Salah. Untuk skill, walaupun di sini skillnya baru ada satu, tapi nggak apa ya, saya buat dua ya. Ini skillnya sebenarnya cuma ada satu, tapi di HUD-nya saya buat dua. Satunya nanti nggak ada fungsinya. Asetnya juga belum ada ya untuk skill. Pakai aset yang ada dulu. Susun ya, disusun. Saya akan susunnya manual, nggak pakai grid.
Satu item, satunya skill. Dibuat rata tengah. Oke. Selanjutnya, tambahkan sebuah panel boleh atau teks boleh, tergantung nanti kebutuhannya apa, untuk menunjukkan informasi cooldown ya. Jadi setiap kali skill digunakan, misalnya cooldownnya 5 detik, nanti kan biasanya ada yang berjalan itu ya 5, 4, 3, 2, 1, nah begitu ya. Nah itu bisa menggunakan teks ya, bisa menggunakan teks Max Pro atau menggunakan panel. Panel itu nanti pakainya gambar ya. Jadi angka itu bisa didesain. Di sini kan ada ini, ada asetnya ya. Di sini ada asetnya. Nah, ini ada asetnya ya, 1, 2, 3 sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Nah, ini bisa digunakan sebenarnya untuk perhitungan cooldown ya. Jadi, ada dua pilihan, cooldownnya mau menggunakan gambar atau mau menggunakan teks. Nah, kalau ingin menggunakan gambar, nanti yang dibuat adalah panel ya. Panelnya itu gampangnya buatnya di sini aja nih, di dalam panel item ya, create UI. Terus di set jadi tambahin panel ya. Nah, ini dikosongin, kosong masih ya. Nah, gampangnya biar ukurannya tidak perlu disesuaikan ya, ambil langsung dari panel item, create UI, panel. Nah, muncul kayak gini kan. Lalu masukkan environment-nya 9 itu 197 ya. Di FX 197. Masukkan ke dalam panel. Nah, kayak gini. Baru diatur. Paskan ya. Nah, dibuat kayak gini. Ancornya disamakan dengan panel itemnya. Kalau panel itemnya pojok kanan bawah, berarti ini juga sama ya, pojok kanan bawah. Nah, setelah selesai baru dikeluarkan, letakkan paling bawah. Nah, gitu dikeluarkan ya. Tinggal dibuat panel cooldown. Saya butuhnya 4 ya. 2, 3, 4. Dah, tinggal diatur aja, pindahkan. Nah, ini bentrok ya dengan icon skill, nggak apa-apa. Nanti dibuat asetnya, baru ini di replace. Oke. Nah, kayak gini nanti jadinya. Ini akan diprogram ya, jadi untuk sementara ini di hide terlebih dahulu. Nah, supaya tidak kelihatan. Nah, selesai. Nah, sekarang saya sudah punya HUD yang menyerupai dengan wireframe yang sudah dirancang ya. Seperti ini. Nah, nanti tinggal panel pause-nya yang dikopikan ya. Untuk bar durasi belum saya buat, karena memang di scriptnya memang belum ada ya. Jadi diabaikan dulu aja. Kalau mau dilihat bentuk besarnya, coba dilepas dulu ya. Lepas. Maximize. Nah, ini masih ada sedikit miss ya nih ya. Oke, masih ada sedikit miss. Dicari missnya di mana. Ancornya ya. Ini ancornya masih top. Diganti ke bawah. Hati ya, sangat-sangat berisiko. Sekarang coba lagi. Nah, sudah aman ya. Sudah mirip seperti apa yang dirancang di wireframe. Sekian dulu untuk materinya, akan saya lanjutkan kembali di episode mendatang. Jangan lupa like jika materi membantu dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.